Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Ridwanul Mahmudi dengan NIM 1198030231. Saya dari kelas Sosiologi E semester 4. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sosiologi komunikasi dan sosiologi komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan sosiologi adalah bahwa secara bahasa sosiologi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sosius, yang kedua adalah logos. Sosius artinya teman, kawan, ataupun masyarakat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan logos adalah ilmu atau berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari, yang berbicara tentang teman atau masyarakat. Nah, atau juga sosiologi bisa dikatakan sebagai suatu ilmu tentang berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat. Nah, hubungan tersebut biasanya disebut dengan hubungan sosial. Selanjutnya yang dimaksud dengan komunikasi adalah eh, suatu proses pemindahan atau transmisi informasi dari komunikator kepada komunikan, ataupun komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang mana dengan proses tersebut kita bisa memahami atau dipahami oleh orang lain. Nah, sedangkan yang terakhir yang dimaksud dengan sosiologi komunikasi adalah eh, cabang dari sosiologi yang mempelajari tentang bagaimana proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi dalam konteks masyarakat. Sujono Sukanto berpendapat bahwa sosiologi komunikasi merupakan kekhususan dari sosiologi yang mempelajari tentang interaksi sosial, yaitu tentang suatu hubungan komunikasi yang menimbulkan proses atau mempengaruhi antara para individu, antara individu dengan kelompok, atau dengan antar kelompok dengan kelompok. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu mengenai efek media bagi individu dan masyarakat. Nah, yang pertama efek media bagi individu, bahwa ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada efek positif dan efek negatifnya. Yang efek positifnya yaitu bahwa seorang individu akan merasa senang dan lebih percaya diri. Yang kedua yaitu seorang individu akan lebih terbuka dan terhadap perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu bahwa seorang individu akan merasa senang karena dapat berinovasi terhadap penemuan-penemuan baru mereka gitu. Yang di dalam media. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan hal yang lebih baru, yang mana suatu yang baru itu dapat menunjang kepada kinerja manusia. Nah, yang terakhir yaitu bahwa seorang individu akan lebih aktif karena memiliki jaringan yang sangat luas. Bahwa kita tahu bahwa di media itu jaringannya sangat luas. Nah, sedangkan efek media bagi individu adalah bahwa individu akan lebih tertutup atau kurang pergaulan dan tidak percaya diri. Sebab tahu dapat dipungkiri bahwa media itu dapat menjadikan seorang itu tertutup gitu. Dan bahkan bisa juga menjadi tidak percaya diri. Dan yang selanjutnya itu cepat bosan terhadap sesuatu. Nah, sedangkan efek bagi masyarakat itu sama terbagi dua, ada efek positif dan efek negatif. Efek positif bagi masyarakat yaitu yang pertama bahwa kebebasan dan kompetensi individual menjadi bertingkat gitu atau meningkat. Yang kedua yaitu kemajuan dan memperkokoh kemajuan dari media ini akan memperkokoh ekonomi gitu. Yang selanjutnya bahwa tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang lebih luas. Nah, efek negatifnya yaitu eh, yang pertama munculnya model berita baru. Yang kedua yaitu tidak adanya gatekeeper atau penyaring informasi.
Yang ketiga yaitu terlalu penuhnya informasi. Kemudian selanjutnya juga media media itu dijadikan sebagai tempat menanamkan kebencian sehingga masyarakat banyak yang mengantarkan ujaran kebencian. Nah, yang ke selanjutnya bahwa media sosial ini dijadikan sarana untuk mencaci maki atau bukan atau memperolok orang lain. Nah, yang terakhir bahwa penggunaan media sosial juga berdampak pada hubungan suami istri karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu dari pasangan tersebut membangun hubungan yang tidak wajar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang ideologi media. Nah, yang saya ketahui tentang ideologi media ini bahwa sebuah media itu tidak ada semua media itu tidak ada yang independen atau berdiri sendiri ataupun tidak punya kepentingan. Dalam artian seperti ini bahwa pengkajian tentang media massa tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikan. Nah, di dalam perkembangan media modern ini bahwa setidaknya ada dua kepentingan utama. Kepentingan utama yang pertama yaitu kepentingan ekonomi, yang kedua yaitu kepentingan kekuasaan. Nah, di antara kepentingan dua utama tersebut ada kepentingan yang lebih mendasar yang seringkali dilupakan yaitu sebagai kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang publik ini sering diabaikan oleh kuatnya dua kepentingan tersebut. Nah, kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang sesungguhnya menjadikan media menjadi tidak bersikap netral lagi gitu. Tidak jujur, adil, objektif dan tidak terbuka. Baik, yang selanjutnya pertanyaan yang nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang tiras, rating, agent of change, agent of destroyer, dan gatekeeper? Baik, yang saya ketahui tentang tiras adalah jumlah salinan surat kabar atau majalah yang dijual. Tiras digunakan untuk mengatur harga periklanan. Nah, nama lain dari tiras ini adalah oplah. Sedangkan yang maksud dengan rating adalah secara umum rating adalah evaluasi atau penilaian atas sesuatu. Nah, sedangkan pengertian yang lebih mudahnya adalah jumlah orang yang menonton suatu program televisi eh, terhadap populasi televisi yang dipresentasikan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan agent of change atau agen perubahan adalah individu atau seseorang yang bertugas untuk mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Maksudnya kaitan dengan media adalah bahwa media massa itu berfungsi sebagai kontrol sosial dan agen perubahan atau agen of change tadi, agent of change. Nah, sebagai agen perubahan, media massa berperan besar dalam membentuk opini publik. Nah, sehingga harus bersikap spesifik dan profesional serta mengedepankan fungsi dari edukasi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan agent of destroyer adalah kebalikan dari agent of change. Agent of destroyer adalah agen perusak. Uh, yang mana kaitannya dengan media bahwa kenyataannya media massa justru miskin dari fungsi edukasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Media massa justru lebih banyak menjadi corong provokasi nilai-nilai kehewanan seperti materialisme, hedonisme, seks, konsumerisme dan lain-lain yang bersifat negatif. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan gatekeeper adalah penyeleksi informasi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam berita itu ada yang namanya gatekeeper. Gatekeeper ini adalah penyeleksi informasi atau penjaga gawang gitu, dari sebuah berita. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana cara yang baik menerima berita dari media gitu. Nah, menurut saya bahwa cara yang baik untuk menerima berita itu kita
jangan langsung menerima berita tersebut. Nah, sebab hal tersebut bisa merupakan suatu hal yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan penuduhan gitu. Kita alangkah baiknya terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran dari sumbernya gitu. Ini agar tidak merugikan kita semua. Nah, untuk menanggapi berita tersebut, hal yang harus kita lakukan adalah bahwa eh, kita harus terlebih dahulu meneliti beritanya dari mana, penulisnya siapa, kapan terjadinya, apakah sesuai dengan kejadian sesungguhnya atau tidak. Bahkan bila perlu membandingkan sumber berita yang satu dengan berita yang lain. Nah, hal ini agar bahwa agar diketahui yang mana ya berita yang benar dan mana yang berita yang tidak benar. Karena kebenaran itu sangat mahal harganya gitu. Nah, untuk menanggapi berita yang tersebar dengan cepat di berbagai media, hal yang harus dilakukan adalah dengan cara membaca berita dari awal sampai akhir, tidak setengah-setengah gitu. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai talaran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Nah, maksud dari ayat tersebut bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kesetaraan, toleransi, kerjasama, serta menghapus yang namanya diskriminasi. Nah, ini tertuang dari beberapa potongan ayat dari ayat tersebut. Seperti yang pertama itu manusia adalah satu keturunan. Ayatnya adalah Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Bahwa manusia itu satu keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa. Yang kedua tentang prinsip dasar hubungan manusia. Waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, yang ketiga yaitu tentang kemuliaan berbanding lurus dengan takwa, bahwa orang yang paling bertakwa di antara kita itu adalah orang yang paling bertakwa. Tertuang dalam ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin yang itu keempat adalah bahwa Allah lah yang maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.